sahabat teman-teman energi terbarukan Indonesia. Di Polasi kita melakukan pemeliharaan berkala tahunan. Ini PLTS sudah berjalan aktif 24 jam lebih dari 2 tahun. Ini masuk tahun ketiga. Jadi kita melakukan pemeriksaan baterai. Operator sedang mengukur pengecasan pada pagi hari ini pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Berapa pengecasan dari setiap baterai. Jadi kalau seandainya tidak ngecas, berarti baterainya ada masalah. Dan pada malam hari nanti di saat beban puncak juga dilakukan pengukuran discharge atau pengurasan. Ini sudah dilakukan kemarin karena atas permintaan saya sekitar 2 bulan yang lalu ada data-data, namun di saat sebelum dilakukan perbaikan datanya diupdate atau diukur ulang. Sementara untuk inverter itu polanya kita hanya hidupkan 4 inverter per minggu. Jadi karena dia prior output maka bisa dimatikan satu, hidupkan satu. Jadi misalnya ini lagi hidup, ini juga hidup. Misalnya kalau kita mau ganti sekali seminggu, yang misalnya gilirannya ini yang dihidupkan, ini dimatikan, maka dimatikannya ini lalu dihidupkan yang ini. Jadi dengan demikian inverter ada istirahat 1 minggu per inverter selama siklus tahunan. Jadi selamanya ini inverter tidak boleh dimatikan, ya, selamanya, kecuali ada kerusakan mayor, perbaikan inverter. Kalau perbaikan SCC tidak dimatikan. Perbaikan baterai tidak juga pernah, apalagi perbaikan di kombiner dan segala macam. Jadi artinya inverter ini dihidupkan seumur hidupnya. Nah, di dalam 1 tahun ini ada kerusakan, ini masih garansi kayaknya nih. Ada dua SCC yang rusak. Nomor 17 mati. Satu lagi nomor 12. Casannya tidak ada yang mati, padahal dari modul suryanya ada. Hanya 2 yang diperbaiki di sini. Di pengukuran oleh operator bertujuan mengidentifikasi kerusakan. Jadi secara pengukuran manual ini bisa diketahui mana baterai yang rusak, yaitu tidak bisa ngecas dan tidak mau discharge, itu kategorinya. Kalau persoalan nilai ampernya itu mengikuti load beban, artinya kita patokannya cukup dengan data rata-rata atau yang di sekelilingnya. Kalau dia terlalu jauh rendah itu sudah mau masuk mangkrak, rusak ya. Tapi kalau mengikuti nilai rata-rata itu baik. Kita lihat itu alarm, lampunya alarm ini berarti casnya 0, berarti rusak. Jadi baru kita temukan 1. Kemarin ditemukan berapa? 2, 1 saja. Oh. Oke, teman-teman sahabat energi terbarukan khususnya PLTS terpusat di Indonesia, maka disimpulkan sementara perawatan berkala ini item pekerjaannya adalah perbaikan 2 SCC dan
satu baterai lithium Nipres NS 100 48 volt 100 ampere. Jadi kita perbaiki dengan status listrik warga saat ini masih berjalan 24 jam. Kalau perhitungan kami, kalau SCC nya sudah rusak 4, barulah low voltage disconnect di panel distribusi akan mematikan secara mundur waktunya, mulai dari pagi, tengah malam ya. Tapi dengan ini otonomi PLTS ini, dengan otonomi 1 hari cerah 1 mendung masih tetap 24 jam. Jadi artinya otonomi day-nya 2 hari. Jadi hanya 1 baterai yang kita akan perbaiki saat ini. Di saat PLTS simulasi aktif 24 jam selama 2 tahun lebih. Jadi ini masuk tahun ketiga ya. Tahun ketiga PLTS ini hidup 24 jam. Sementara di saat baru, menurut testimoni warga, saya tanya, di saat baru dibangun oleh PT Indo Elektrik di Polasi hanya aktif 24 jam, itu hanya di 2 bulan pertama. Setelah itu kadang mati di pukul subuh, mundur-mundur terus sampai pada akhirnya hanya bisa 1 jam 1 hari. Dan PLTS ini dimatikan total. Waktu itu sempat hanya beberapa bulan di tahun 2019. Jadi dibangun 2017, PLTS ini masuk tahun ketiga sudah mangkrak. Mangkrak dalam artian tidak ada perawatan sama sekali. Kemungkinan ada perawatan itu hanya 1 tahun oleh kontraktor, karena yang namanya proyek pemerintah itu tanggung jawab kontraktor itu hanya 1 tahun. Oke kawan-kawan, nanti kita lihat bagaimana progresnya. Kalau untuk 24 jam masih tetap, namun kita antisipasi untuk 1 tahun ke depan. Jadi dari sekian banyak baterai yang rusak 1, kita bongkar pakai kunci T dah. Cari dulu, jangan pakai itu konslet nanti. Jadi prosedur buka baterai yang pertama itu kabel supply dari positif atau PCC ke BMS. Yang kedua, dicabut semua konektor balancer. Ini harus cabut karena tegangan per selnya masuk ke sini. Kalau ada konslet itu bisa rusak BMS nya. Jadi kita harus amankan. Setelah itu prosedur selanjutnya adalah dibuka yang positif, dibuka negatif, lalu dibuka berurut-urut ya, secara berurutan. Dan kalau bisa itu kabel dipoto, karena di NS Nipres itu ada 1 kabel BMS yang pada 1 sel itu double, ada 2 ya, ada 2 kabel pada satu sel, berbeda dengan BMS yang lain. Jadi di sini kalau nggak salah nomor berapa ini ada yang double ya. Nah, untuk perlakuannya ini sebenarnya banyak rinciannya, bagaimana, apakah dia tidak balan atau gimana. Tapi ini kita periksa dulu semua selnya. Biasanya ini ada 1 sel yang drop, dan penggantinya kita sudah siapkan di sana. Oke, kita bongkar dulu semuanya.
lalu diberikan label nomornya dari 0, dari negatif itu mulai dari 1 sampai 15. Kalau untuk di pabrik itu mereka melakukan pengujian discharge di saat setelah full charge-nya ini kan 3,7 ya, 3,65 ya. Jadi di saat setelah dibalance pada tegangan 3,65 semua, lalu dilakukan discharge sampai tegangan 2,9 atau 3. Yang penting ada patokannya. Kalau 3 ya semua diukur pada tegangan minimal 3. Lalu ditulis hasil dari pengukuran discharge-nya itu, ini perlakuan pabrik ya. Dia tulis di sini. Per selnya ini misalnya satu sel ini 516 mA hasilnya. Jadi dia gabungkan dengan nilai yang sama semua menjadi satu. Nah, ini rahasia untuk nipres, dia pakai 2 sel. Tujuannya supaya bisa dikombinasikan ya, saudara-saudara. High low-nya bisa dikombinasikan, demikian supaya hasilnya tetap sama. AH-nya maksudnya. Biar AH-nya sama, maka kita bisa juga lalu kita periksa lagi setelah dicas. Jadi dilakukan berulang-ulang sampai 3 kali misalnya, barulah kita nyatakan aman. Karena di BMS sendiri kalau ada yang timpang atau jomplang, dia akan berusaha untuk membalance sendiri. Tapi kelemahan di nipres ini, tegangan balancernya itu terlalu tinggi, jadi lambat dia untuk membalan ya. Kalau sudah terlalu jauh ketinggalan ya berarti proteksinya under voltage cell. Dan ada juga salah satu selnya juga over voltage cell. Itulah masalah di nipres. Kelemahannya adalah terlalu lambat balancernya. Balancernya di tegangan 3,5. Jadi sama saja ini balancernya nggak bekerja sama sekali. Di penekanan atau menekan sel pada pertengahan pengecasan itu tidak terjadi di baterai nipres. Makanya nipres selalu terproteksi, tidak ngecas lah apalah. Idealnya untuk baterai, ini saran saya untuk pabrik, itu mulailah balancer pada SOC 50% menjelang 100%, supaya hasilnya balance semua sel selalu, tidak jomplang. Oke guys, ini juga sudah dilakukan berapa kali, kita tetap pakai BMS nipres, namun perlakuannya adalah penyetaraan sel saja yang kita lakukan. Dan hasilnya di hampir tiap tahun ada muncul persoalan baru di baterai nipres. Nah, kalau nipres tidak ada perawatan, saya jamin 3 tahun PLTS-nya memasuki fase mangkrak. Mohon dicatat, 3 tahun tanpa perawatan baterai yang merek nipres, saya jamin menuju mangkrak. Artinya masih bisa dipakai, tapi tidak akan bisa sampai pagi, saudara-saudara. Ya, mudah-mudahan didengar oleh NS Nipres. Kalau perusahaannya masih buka atau masih buat baterai TKDN ini. Ya, ini baterai satu-satunya TKDN di Indonesia. Ada kelemahannya. Tiap tahun ada kerusakan. Apalagi ya biasanya pakai 3 tahun saja. Orang dulu meyakinkan kementerian bagaimana baterai ini nipres, bukan nipres maksudnya, baterai lithium adalah baterai terbaik di atas atau setelah OPZP atau PRLA. Namun nyatanya ada kelemahan, bukan karena kalau selnya bagus
selnya itu masuk kategori grade A ya, nomor 1. Akan tetapi BMS-nya yang tidak bekerja maksimal untuk mengamankan sistem pack baterainya bisa dipakai terus menerus sampai jaminan cycle yang dijamin itu mungkin sekitar berapa ya, 3000 ya, 3000 cycle itu sekitar 9 tahun. Namun kita tidak boleh berputus asa. Kalau ini produk gagal, nggak ada masalah, kitalah yang harus memperbaiki. Jadi kita harus memikirkan solusi, jangan mencari kelemahan orang lain. Kita boleh menginventarisir kelemahan orang, tetapi kelemahan itu harus kita perbaiki semaksimal mungkin. Begitulah teman-teman EBT Indonesia. Mulai tahun ini dan berikutnya itu mulai akan ada persoalan baterai Nipres yang dibangun kementerian seluruh Indonesia, karena sudah masuk ke di atas 3 tahun. Oke, kalau tanpa ada perawatan ya udah, tunggu waktunya saja untuk mangkrak, saudara-saudara. Jadi kita harus melakukan pengujian cas selalu ya. Ini pengisian casnya 11 ampere 12 di saat matahari terik itu harus di atas 12, syarat voltasenya tidak mangkrak. Kalau tidak sampai di atas 10 ampere per pack, maka jangan harap baterainya bisa full hari itu. Jadi syaratnya harus di atas 10 ampere ya. Kalau di atas 10 ampere baru layak voltasenya hidup 24 jam, karena indikasinya adalah baterai bisa full tiap hari. Kalau mendung nggak mesti full, nggak ada masalah, karena cadangannya, pengurasan kita di baterai itu hanya DOD-nya 60%, jadi masih ada cadangan 40% untuk menutupi baterai yang tidak full di hari mendung. Itulah minimal autonomous day-nya untuk voltage dengan baterai lithium minimal 2 hari, 1 hari cerah, 1 hari mendung, tidak mati, artinya tetap berjalan 24 jam. Oke, kita perhatikan, kita sudah bongkar kembali 2 SCC dan 1 baterai. Oke, setelah dibuka ini, setelah bautnya dibuka semua, lalu koper plastiknya dibuka, waktu mengangkat selnya ini harus dikasih label. Titik nolnya dimulai dari mana tadi negatifnya? Di sini ya, dari pojok ini ya, pojok kanan. Ini negatif berarti sel 1, berarti 11 ya, 22. Jadi karena selnya 2 berarti 22, 33. Mutar begini terus sampai 15. Dikasih label dulu kita, baru kita ukur dan didapati biasanya high low, mana yang tinggi mana yang rendah, dan kita harus rata-ratakan pegangannya ya. Metodenya cari sendirilah, terlalu detail sekali, nanti saya menjelaskan terlalu banyak pertanyaan. Oke, ini kalau ada pertanyaan sama operator aja nih, gimana cara perbaiki baterai Nipres. Jadi saya sebenarnya, kami di sini perbaikan voltage, yang berhak menerima ilmunya adalah operator ya, karena mereka bayar. Kami datang ke sini untuk mengajarkan dan memperbaiki ya. Jadi operatorlah yang berhak menerima ilmu dari kami, karena mereka bayar. Secara profesional kami datang ke sini untuk mengajarkan caranya. Demikianlah kenapa, supaya bisa ada keberlanjutan voltage yang dipeliharanya. Itu pun sudah diajarkan, masih tetap didampingi.
Oke, ini pelatihan baterai, ini operator yang kami turun ke Peltes itu mendapatkan ilmunya nanti semua. Ilmu bagaimana mengatasi teknologi baterai terbaru saat ini. Baterai tercanggih kata orang adalah baterai lithium. Rata japai. Apel. Oke, ini hanya salah satu proses ya, bukan final ini. Hanya bagian proses, karena metode ini juga bisa diganti dengan metode lain. Ini adalah top balan, diistilahkan teman-teman. Top balan artinya kita bantu BMS-nya membalan secara manual. Namun ini tidak cukup untuk menyelamatkan pack baterai. Masih ada 3 perlakuan lagi.